Yang baik, saya ucapkan selamat malam semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 19 ya, jam 7 malam. Jadi kita akan mulai kelas kita. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami memohon pimpinan-Mu dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai proses pembelajaran, menerangi akal budi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam sejarah, dalam mewujudkan akan sebuah perjanjian baru yang terinspirasi dan juga terpelihara bagi kami. Kiranya Tuhan pimpin ya Tuhan, sertai juga akan teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk bergabung, dan juga kami berdoa agar Tuhan memimpin jalan kelas ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, Saudara Josafat, selamat datang. Baik, ini adalah pertemuan ketiga kita. Terakhir kita sudah sampai di kanon. Kita lihat tentang kanon, ya, sejarah kanon PB sudah, kemudian hal-hal yang membantu dalam pertimbangan kitab-kitab yang diterima sebagai kanon, ya, tulis oleh rasul ataupun berhubungan dengan rasul, kemudian isinya, kemudian inspirasinya, kemudian kapan munculnya. Kalau munculnya setelah rasul meninggal, jadi patut dipertanyakan. Jadi kanon adalah patokan. Jadi ketika kita bicara tentang kanon, itu berbicara tentang kitab-kitab apa saja yang diterima sebagai firman Allah, menjadi patokan iman dan juga praktek orang Kristen pada hari ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas ada istilah homologumena, kemudian ada antilegumena. Jadi ada kitab-kitab yang diakui, diterima tanpa ada perdebatan sebagai firman Allah, tapi ada juga kitab-kitab yang harus melalui perdebatan terlebih dahulu, apakah itu firman Allah atau tidak. Ya. Jadi ada yang kemudian dieliminasi, contohnya ya surat Shepherd of Hermas, surat Clement, kitab Tidake, nah itu tereliminasi. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memakai jemaat-jemaat perjanjian baru pada waktu itu untuk ya, mengeliminasi mana yang bukan kitab yang adalah firman Allah, mana yang adalah firman Allah. Kemudian kita ada kitab-kitab lain juga yang diperdebatkan yang akhirnya menjadi masuk ke dalam kanon kita, ya, seperti surat Ibrani, Wahyu, Yudas, Petrus, Yakobus. Yakobus bahkan sampai abad pertengahan, ya, 15-17 masa reformasi, Martin Luther tidak terima itu sebagai firman Tuhan, Yakobus, karena dianggap bertentangan dengan doktrin pembenaran oleh iman yang diajarkan oleh Paulus. Nah, padahal tidak. Oke, kemudian kita sampai di sejarah kanon PB. Ya, kita sampai di sini. Sejarah kanon PB. Jadi kita masih di dalam materi pertemuan yang kedua ya, belum selesai karena tanggung. Nanti kita akan kalau yang materi selesai kita akan lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga sudah saya sematkan ya. Oke, sejarah kanon PB. Hal pertama yang menarik untuk diperhatikan adalah debat mengenai surat Laodikia. Di tujuannya
di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Di surat Kolose, kalau sudah dibacakan pada jemaat di Kolose, diedarkan, dibawa juga, dan dibacakan untuk jemaat di Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi ada surat Laodikia. Nah, oke, kita baca dulu ya. Lanjutannya di sini. Dan pada keempat, seseorang menulis sebuah surat yang katanya adalah surat Laodikia. Kemudian namun itu hanyalah sebuah surat palsu yang berisikan kutipan-kutipan frase dari surat Filipus. Walaupun sangat mungkin ditulis dalam bahasa Yunani, namun yang beredar hanyalah salinannya dalam bahasa Latin. Panjangnya kurang lebih sama dengan panjang kitab 3 Yohanes. Ini pendek ya, hanya satu pasal. Di akhir abad keempat, kitab itu beredar luas di timur dan barat. Saya juga sudah menyinggung soal perpisahan antara gereja timur dan barat. Ini adalah gereja Katolik Roma dan Ortodoks. Kemudian di antara abad ke-6 dan ke-15, surat itu seringkali muncul dalam kumpulan surat-surat Paulus. Konsil Nisea kedua 787 memberikan peringatan untuk hati-hati terhadap surat itu. Surat itu diterjemahkan ke dalam Old English dan Jerman dan muncul di urutan setelah kitab Galatia dalam High German Bible dari tahun 1466 hingga kemunculan Alkitab Luther. Jadi kalau di High German Bible setelah Galatia itu ada surat Laodikia. Menarik. Jadi Galatia langsung Laodikia. Kalau di kita kan habis Galatia kemudian langsung ke Efesus, ya. Di situ langsung Laodikia. Nah, kalau kita Efesus, sehingga ada juga yang menafsirkan bahwa surat Laodikia itu adalah surat Efesus. Nah, saya ada kasih footnote-nya. Kemudian kita lanjutkan. Akhirnya kebangunan kembali, pembelajaran, enlightenment, menghancurkan kredibilitas surat itu. Kemudian di Spanyol, ada muncul sedikit masalah mengenai kanon. Bangsa Visigot membawa Gothic New Testament bersama mereka, yang mana dalam PB itu, yaitu Gothic New Testament itu tidak ada kitab Wahyu. Jadi di Gothic New Testament tidak ada kitab Wahyu. Di High German Bible ada surat Laodikia setelah Galatia. Kemunculan versi ini mendorong diselenggarakannya Konsili Toledo keempat 633 yang mengancam akan mengucilkan setiap orang yang tidak menerima kitab Wahyu. Ini Konsili Katolik ya. Terlepas dari beberapa perbedaan minor tentang kanon, keputusan di 4 abad pertama tetap menjadi keputusan dari gereja-gereja selama abad pertengahan. Ketika gereja Katolik berkuasa, mereka memaksakan pandangannya tentang kanon kepada semua orang. Pada masa pemerintahan lemah.
aja. Pada masa pemerintahan Charlemagne ada penyeragaman dalam semua urusan agama. Nah, pada masa Charlemagne ini juga akhirnya mode baptisan yang selama ini dilakukan secara selam akhirnya berubah. Jadi ada opsi lainnya, yaitu dipercik atau dituang. Di gereja Katolik selama 1300 tahun pertama itu mereka juga membaptis secara selam. Jadi modenya tidak berubah. Ya, hanya dikenal hanya satu mode pada waktu itu. Sampai 1300-an hanya satu mode, satu cara, yaitu penyelaman. Nah, hanya terjadi perubahan di Katolik, yaitu subjeknya berubah. Jadi bukan lagi orang percaya, tetapi bayi. Ya, bayi diselam. Ya, sama seperti yang di gereja Ortodoks, ya, Yunani, ya, itu bayi diselam ya 3 kali. Nah, sementara kita percaya bahwa ya, hanya Alkitab mengajarkan syarat utama daripada baptisan. Kisah Rasul pasal yang ke-8, tanya sida-sida dari Ethiopia kepada Filipus, lihat di situ banyak air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Kemudian Filipus menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi syarat utamanya adalah percaya dengan segenap hati, ya, sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Nah, bayi belum memenuhi kualifikasi itu. Oleh karena itu bayi belum bisa dibaptis ya seharusnya. Dan bayi tidak perlu dibaptis karena bayi siapapun kalau meninggal pasti masuk surga. Nah, bayi dibaptis karena kebanyakan orang tua takut. Jadi karena muncul dari Agustinus ini, ya, dia memunculkan istilah tempat yang tidak ada dalam Alkitab, yaitu limbus infantium. Limbus infantium. Jadi limbus itu pinggiran neraka. Limbus infantium. Infantium. Pinggiran neraka. Jadi akhirnya para emak-emak pada takut. Ya, kalau anak saya, bayi saya kenapa-napa nih, meninggal, masuk pinggiran neraka. Ya. Tetap aja neraka meskipun pinggirannya. Ya. Akhirnya berbondong-bondong para ibu menyerahkan bayinya untuk dibaptis. Muncullah pada waktu itu, ya, akhirnya subjeknya berubah. Ya. Pedobaptism, atau baptisan bayi, baptisan anak. Nah, tapi modenya tetap selam. Ya. Tetap dibaptis, ya, baptis itu selam, tetap diselam. Baptisan bayi, hanya subjeknya berubah. Kalau tadi sebelumnya orang percaya, kemudian akhirnya menjadi bayi. Ya. Karena subjeknya berubah, akhirnya mau tidak mau, apa namanya itu, tata cara dalam gerejanya juga berubah. Jadi kalau sebelumnya di dalam gereja-gereja Katolik pada zaman itu, ketika mereka mau dibaptis, mereka akan ditanya liturginya, ya, liturginya berubah. Mereka akan ditanya, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Kemudian orang kandidat baptisan itu akan menjawab, iya, saya percaya. Kemudian, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Iya, saya percaya. Apakah engkau percaya kepada Roh Kudus? Iya, saya percaya. Nah, kemudian dibaptis dia, ya, 3 kali secara selam. Tapi semenjak Agustinus mengkoinkan, ya, menemukan yang tidak ada dalam Alkitab, tempat yang namanya limbus infantium ini, kemudian para emak-emak banyak yang takut bawa serahkan bayinya untuk dibaptis. Nah, sekarang pastornya jadi bingung nih. Kalau saya tanya kepada bayi, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Bayinya gimana cari jawabnya? Nggak bisa. Akhirnya gara-gara ini
praktek yang baru ini, kemudian muncullah istilah yang namanya sponsor baptisan. Dalam liturgi mereka dimasukkan sponsor baptisan. Atau seringkali orang Bapak Baptis, ya, Godfather. Ini bukan mafia ya, Godfather, Bapak Baptis. Jadi kalau ditanya, bayinya ditanya, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Yang jawab adalah si sponsornya ini, ya, si Godfather. Iya, dia nanti akan percaya. Apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Iya, dia nanti akan percaya. Apakah engkau percaya kepada Roh Kudus? Iya, dia nanti akan percaya. Jadi yang jawab bukan si orang yang dibaptisnya, tetapi si sponsornya. Kita tidak temukan di dalam Alkitab ya. Jikalau Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Dan lagi pula si Bapak Baptis ini tahu dari mana apa yang akan terjadi kepadanya 20-30 tahun lagi. Tidak tahu. Oke, kita kembali ke dari kita tadi ya, kembali. Nah, Charlemagne ya. Jadi pada Charlemagne ini akhirnya dibukalah opsi mode yang berbeda selain penyelaman, yaitu percik tuang. Nah, semenjak itu sampai dengan hari ini akhirnya yang mode inilah yang diadopsi oleh GKR dan Protestan. Karena Protestan keluar dari Katolik. Charlemagne ada penyeragaman dalam urusan agama. Seiring berjalannya waktu, Alkitab Latin diwariskan lebih kepada kaum imam dan konsili menentang ide menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa lain. Akhirnya kaum awam dilarang memiliki kitab PL dan PB. Ya. Makanya kalau kita lihat punya teman Katolik, ya mereka ke gereja nggak bawa Alkitab, bawanya Madah Bakti. Jadi kitabnya dipegang oleh ya, romonya atau pastornya. Karena mereka takut, ya pemikiran mereka takut jemaat yang menafsirkan, akhirnya ya bisa muncul sekte baru dalam Kristen karena ada perbedaan penafsiran. Jadi yang tafsirkan biar kaum imam saja, ya kaum awam tidak usah tafsirkan, tidak usah baca. Akhirnya kaum awam dilarang memiliki kitab-kitab LMPB. Tahun 1441 Paus Eugene keempat mengonfirmasi ulang kanon dari Agustin. Kita dapat katakan bahwa mulai dari abad ke-5 hingga ke-15 tidak ada perubahan pandangan mengenai kanon. Jadi ke-27 kitab PB diterima sebagai kanon. Pada masa ini, gereja Roma Katolik merasa berkuasa penuh atas hal rohani. Alkitab, kedua kredo, konsili-konsili, dan pendapat bapak-bapak gereja adalah sumber pengajaran. Tetapi gereja Katolik adalah penyeleksi semua material. Akibatnya, salah satu hal pertama yang dilakukan oleh para reformer adalah mematahkan klaim GKR bahwa mereka berkuasa atas hal-hal rohani. Para reformer melakukan ini dengan menggantikan GKR yang tidak dapat salah dengan Alkitab yang tidak dapat salah sebagai otoritas final mereka. Dengan perubahan sudut pandang ini, pertanyaan kanon kembali mencuat. Ingat, ada perbedaan cara pandang ya soal GKR dari Protestan. Jadi ini saya hapus dulu. Ini sudah diajarkan disinggung dalam sejarah baptis.
GKR. Protestan. Kemudian Baptis. GKR memandang dirinya sendiri gereja yang awalnya benar sampai sekarang benar. Sementara Protestan memandang GKR awalnya benar adalah gereja yang awalnya benar dalam perjalanan salah sehingga perlu diprotes dan direformasi. Masih Protestan. Kemudian sementara kaum Baptis memandang GKR gereja yang awalnya sudah salah sampai sekarang salah. Ya. Kenapa? Karena diawali dengan penyatuan gereja dengan negara. Sementara Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22:21, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ada pemisahan antara gereja dan negara. Nah, semua kaum Protestan yang keluar dari Katolik, Reform, ya, Calvin, Lutheran, Zwingli, kemudian Presbyterian, Anglikan bukan karena protes doktrinnya, itu Henry ke-8 karena mau nikah lagi dengan Anne Boleyn. Antara Paus tidak boleh cerai. Nah, akhirnya Henry ke-8 karena saya nggak boleh cerai, udah pisah saya dari Katolik, tapi pengajarannya sama semua. Henry ke-8. Kemudian Metodis keluar dari Anglikan. Jadi semua gereja-gereja yang keluar dari Katolik mirip dengan bukan mirip ya, sama dengan Katolik, ada kesamaan. Apa itu? Yaitu mereka semuanya baptis bayi. Semuanya baptis bayi. Itu kesamaannya ya. Baptis bayi. Oke, ini ada perbedaan cara pandang. Kita kembali ke materi. Kita lihat ya, dengan perubahan sudut pandang ini, pertanyaan mengenai kanon kembali mencuat. Oke. Erasmus dalam PB Yunani Erasmus itu adalah Tactus Receptus ya, 1516. Reformasi Protestan 1517. Menyangkal kepenulisan Paulus atas surat Ibrani. Jadi Erasmus dalam PB Yunaninya menyangkal kepenulisan Paulus atas surat Ibrani, tetapi tetap menganggapnya firman Tuhan siapapun penulisnya. Ya, masih menjadi perdebatan. Ya. Meskipun ya, saya percaya itu adalah Paulus penulisnya. Padahal kalau di ya kita saya nggak dapatkan edisi TR 1516 versi Erasmus ya. Tetapi kalau di dalam TR-nya Scrivener, sebentar saya ambil.
Nah, ini TR-nya ya. Nah, ini diedit oleh ya berdasarkan TR, diedit oleh Scrivener. Ya. Nah, di dalam kitab Ibraninya di dalam judulnya, Anda bisa lihat ya, judulnya. Nah, judulnya ada Paulonton Apostolon ya, Wepros Ibraius Epistole, Epros Ebraius ya, Ebraius Epistole. Jadi ada Y itu U ya, Paulon ya, Paulo, To, Apostolo. Jadi dari judulnya ya semalam Pak Arifin, dari judulnya sudah ada surat Paulus ya, kepada orang-orang Ibrani ya. Ada judulnya sudah ada surat Paulusnya. Jadi saya menerima kepenulisan Paulus atas surat Ibrani. Ya, Erasmus adalah pengedit TR ya, yang pertama. Dia mengcompile meskipun TR sudah ada dan diterima dipakai oleh jemaat-jemaat PB pada waktu itu. Nah, di dalam sejarah gereja, Erasmus adalah seorang rahib Katolik, tapi yang kekatolikannya juga bisa dipertanyakan karena dia tidak percaya akan purgatori, dia tidak percaya akan Maria yang terus-menerus perawan. Nah, sehingga Martin Luther pernah ngajak Erasmus untuk keluar bareng dari Katolik. Kemudian, tapi Erasmus tidak mau. Dia berusaha untuk merubah kekatolikan dari dalam. Erasmus kemudian ditulis surat oleh Martin Luther. Erasmus, ya, kamu ingin berjalan di atas telur tanpa memecahkannya. Ya, tidak mungkin. Ya, kamu tidak mungkin rubah suatu sistem yang sudah menjadi suatu sistem dari dalam. Ada entah kamu lambat laun menjadi satu dan menjadi kompromi dengan sistem itu, atau kalau kamu tetap bersikukuh, sistem itu akan menendang kamu keluar. Dan ya sejarah membuktikan ya tidak ada yang berubah dari sistem Katoliknya, dogma-dogmanya bersama. Jadi itu Erasmus. Ia menerima kitab Yakobus sebagai firman Tuhan, walaupun berpikir bahwa ada beberapa bagian dalam kitab tersebut tidak dicocok diakui sebagai firman Tuhan. Kemudian Luther, ini Martin Luther, yang hidup 1483-1546, mengakui Injil Yohanes, 1 Yohanes, surat-surat Paulus, Roma, Galatia, Efesus, dan 1 Petrus. Ia tidak memasukkan di sini tidak memasukkan Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu. Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu.
dari kitab-kitab PB yang sejati, dan karena alasan inilah Luther meletakkan kitab-kitab itu di akhir dari terjemahan PB-nya. Jadi Ibrani, Yakobus, Yudas, Wahyu dikelompokkan jadi satu, ditaruh di bagian belakang. Ini Luther tidak percaya ini. Luther menyebut Yakobus sebagai surat jerami karena tidak ada doktrin tentang Injil dalam kitab tersebut. Kemudian, sementara tentang kitab Wahyu, ia berkata bahwa menurutnya kitab tersebut bukan ditulis oleh rasul ataupun bersifat profetik yang meragukan apakah kitab Wahyu pantas berada di dalam kanon atau tidak. Itu pandangannya Luther. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk bagian ini? Sebelum saya balik ke halaman berikutnya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke halaman berikutnya. Karl Stott, teman Luther, berpendapat bahwa ada perbedaan kehormatan akan kitab-kitab PB. Jadi yang paling tinggi dia bilang itu adalah paling tinggi adalah 4 Injil. Ada 13 surat Paulus. Empat Injil, 13 surat Paulus. Kemudian Petrus, Yohanes. Dan yang terakhir adalah 7 kitab yang diragukan. 5 Injil yang paling tinggi, kemudian 13 surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes. Kemudian kita lanjutkan. Zwingli dari Zurich mengakui semua kitab dalam PB kita sama derajatnya, walaupun ia percaya bahwa terkadang kitab salah dalam hal fakta dan sejarah. Ya, fakta dan sejarah. Sementara kita percaya akan ketidaksalahan Alkitab. Jadi ketika Alkitab, memang Alkitab bukan buku sejarah ataupun buku ilmu pengetahuan, tapi ketika Alkitab menyinggung tentang sejarah atau menyinggung tentang ilmu pengetahuan, ya, tidak salah. Karena ditulis oleh Allah yang adalah sumber segala ilmu pengetahuan, yang sejarah ada di dalam tangannya. Kemudian kita lihat Calvin dari Geneva melewatkan 2 dan 3 Yohanes
2 dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dua dan 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Ia sepenuh hati menerima surat Ibrani meskipun tidak percaya Paulus yang menulisnya. 2 Petrus tidak ditulis oleh Petrus sendiri, tetapi oleh salah satu murid-muridnya. Calvin tanpa ragu menerima surat Yakobus dan Yudas. Jadi kita lihat ada perbedaan penerimaan kitab-kitab yang kanon ya oleh beberapa reformer. Kemudian kita lanjutkan lagi, Grotius dari Leiden percaya bahwa Lukas menulis surat Ibrani dan Yakobus. Lukas menulis surat Ibrani dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, menulis surat Yakobus. Sementara saya percaya Paulus yang menulis surat Ibrani, ya Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yakobus. Ia menyangkal keotentikan 2 Petrus, dua dan 3 Yohanes, dan surat Yudas. Tetapi ia menerima kitab Wahyu sebagai tulisan Rasul Yohanes. Jadi yang tidak diterima 2 Petrus, 2, 3 Yohanes, dan Yudas oleh Grotius dari Leiden. Konsili Trent melis seluruh kitab dalam PL dan PB dan Apokripa PL sebagai kanon dan mengutuk setiap orang yang tidak mengakuinya. Ini Deuterokanonika, ya. Apokripa PL, Tobit Yudit. Jadi orang yang tidak mengakui Deuterokanonika ya dikutuk oleh Konsili Trent. The 39 Articles of the Church of England 1562, 1571 dan Westminster Confession melis 27 kitab. Ya. The 39 Articles of the Church of England ya, dari Anglikan, Westminster Confession ini dari Reform mengakui 27 kitab. Gereja Lutheran dan Reform demikian juga menerima 27 kitab sebagai kanon. Meskipun Luther sendiri tadi kita lihat di mana dia tidak mengakui Yakobus, Yudas, ya, Wahyu. Kecenderungan hari ini adalah menerima kitab-kitab itu karena pengakuan tradisional, tetapi merendahkan derajat beberapa kitab dan memunculkan tulisan-tulisan ekstra kanonikal ke tingkat yang sama dengan kitab-kitab yang kanon. Dengan kata lain, ketertarikan pada PB hari ini lebih bersifat intelektual ketimbang spiritual. Ini adalah konsekuensi logis akibat pengabaian doktrin verbal inspiration. Nah, ini kecenderungan hari ini. Jadi dikatakan merendahkan derajat beberapa kitab. Kita percaya sesuai dengan 2 Timotius pasal 3, every scripture, ya, setiap tulisan adalah diinspirasikan. Ya, ada kata grafe di situ, ya, tulisan. Jadi diinspirasikan semuanya yang masuk ke dalam kanon, baik itu kitab 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, Yakobus, ya, Wahyu. Karena sesuai dengan 2 Petrus, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Selesai yang
materi kita di pertemuan yang kedua, kita mau sambung ke materi pertemuan yang ketiga. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, tidak ada, kita lanjut. Oke. Materi pengantar PB bagian yang ketiga. Ingat, ya ada baiknya saya juga bagian yang baru bergabung, saya ingatkan sekali lagi tentang outline-nya ya. Nah, coba lihat. Ini outline-nya. Kita sampai di manuskrip Yunani ya. Oh ya, masih ada satu lembar lagi ya, yang pertemuan kedua itu ya. Coba saya cek ya. Oke, kita sudah bahas tentang pendahuluan, natur dan lingkup pengantar penyajian baru sudah, sejarah pengantar penyajian baru sudah, kanon PB sudah, asal muasal kita PB, formasi kanon PB ya, kita sedang ini ya, sejarah kanon PB. Ya, kemudian teks penyajian baru, materi textual criticism. Oh ya, ini satu lagi yang belum ya. Kita langsung ke nomor 1 tadi ya. Oke. Materi textual criticism. Kita masuk ke bagian 2 sekarang ya. Teks PB, materi textual criticism. Oke, ini outline. Kita juga ada masukan ini di pendahuluan ya. Anda bisa download di situ. Ya, kita sedang di pengantar umum. Kita belum masuk ke kitab-kitabnya. Nanti di pengantar khusus kita masuk ke kitab-kitabnya. Nah, kita sampai Wahyu. Kita masuk ke balik ke part yang 2 tadi, slide 6. Iya, betul. Materi. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Slide, ya, kita masuk yang slide 6 ya. Teks perjanjian baru, materi textual criticism. Yang disebut materi ini biar kelihatan semua. Yang disebut dengan materi di sini adalah dokumen-dokumen yang tersedia bagi kita untuk menentukan teks asli. Namun kita akan bicara sedikit tentang materi yang dipakai untuk menuliskan dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen PB aslinya tertulis di atas papirus. Papirus. Lembar papirus terbuat dari buluh alang-alang yang tumbuh kebanyakan di sungai Nil di Mesir. Papirus semakin lama semakin rapuh dan mudah robek ketika lembab. Papirus telah dipakai sebagai material untuk menulis di Mesir kurang lebih sekitar 2.700 tahun. Tahun sebelum Kristus. Sementara perkamen dipakai sebagai bahan untuk menulis kurang lebih
Ini 2000 sebelum Masehi, before Christ. Bahasa Yunani lebih baik menggunakan papirus sebagai bahan buku mereka mulai abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-4 AD setelah Masehi, ya, setelah Kristus. Karena perkamen terlalu mahal untuk penggunaan biasa. Dan karena fragmen PB yang terbuat dari papirus yang berhasil diperoleh tertanggal dari abad kedua dan ketiga, ada alasan untuk percaya bahwa autografa dari kitab-kitab PB tertulis dengan menggunakan material papirus. Autograf itu tulisan asli para penulis Alkitab. Papirus. Ini lagi. Perkamen papirus seringkali digunakan berdampingan, meski salah satunya mungkin saja lebih populer pada suatu waktu tertentu. Himenes kedua dari Pergamus, memulihkan penggunaan perkamen sebagai bahan menulis karena Ptolemy dari Mesir telah mengembargo ekspor papirus. Kitab-kitab PL sangat mungkin ditulis dalam perkamen. Pada masa di masa Yesus dan para rasul. Kemudian kita lihat Paulus meminta Timotius untuk membawakannya, ya, perkamen-perkamen. Ketika Timotius datang ke Roma. Coba kita lihat dalam Timotius. Empat. Nah, 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen. Di sini isiannya 2 tim 4 13. Istilah perkamen dan velum hari ini dipakai dengan arti yang sama. Meski sebenarnya velum itu mengacu kepada bahan yang terbuat dari sapi. Dan antelop, ya, binatang antelop. Velum terbuat dari sapi dan antelop. Dan perkamen ini berasal dari kulit domba,
atau kambing. Domba atau kambing. Pada abad pertama, penggunaan papirus sekali lagi menonjol. Kita dapat simpulkan mulai dari abad pertama hingga permulaan abad keempat, kita mendapatkan periode papirus. Dari abad keempat hingga abad ke-9, periode vellum. Dari abad ke-9 hingga abad ke-15, periode vellum dan kertas. Di papirus, kemudian vellum atau perkamen, kemudian nanti dari abad 9 hingga ke-15 vellum dan kertas. Ya. Dari abad ke-14 hingga seterusnya. Ya. 9 ke-15 vellum, kemudian kertas 14 hingga seterusnya, hingga kayak kita sekarang. 14 papirus, kemudian 49 vellum, 915 juga vellum, kemudian 14 hingga seterusnya kertas. Ini mungkin maksudnya. Tunggu sebentar, bukan vellum. Ini harusnya perkamen. Ini perkamen, maaf. Vellum yang 9 sampai 15. Sementara mengenai model tulisannya, di masa awal-awal, tulisan dilakukan dengan huruf besar-besar yang tidak menyambung, yang disebut uncial atau majuscule. Uncial or majuscule. Dan di waktu kemudian dengan tulisan sambung yang disebut kursif atau minuscule. Ya, jadi tulisan ortografa semuanya hurufnya besar, ya, huruf besar-besar. Maksudnya huruf kapital semua. Ya, sebagai contoh.
Nah, ini unsial, unsial. Hurufnya besar-besar, ya. Pakai huruf kapital semua. Rapat ya. New Testament papyri yang papirus biasanya lebih kuno, lebih lama. Ini dari Codex Sinaiticus. Ini unsial. Lihat tulisannya. Huruf kapital semua ini. Ini contoh unsial. Kemudian akhirnya dari unsial itu dikonversi menjadi kursif kecil-kecil. Kita lihat lagi yang kursif. Nah, ini kursif contohnya ya. Huruf kecil. Nah, ini yang judulnya ini unsial. Nah, ini ada kursif. Cakep ya dulu, dikir-ukir. Gambar. Oke. Itu beda unsial dengan kursif ya, majestual, minuskul. Jadi ada perkembangan huruf kapital semua pada awalnya ya di papirus, kemudian di perkamen, kemudian akhirnya dikonversikan, disalin di bahan yang lebih awet, tahan lama, kemudian huruf-hurufnya dikonversikan ke kursif. Seperti yang telah kita bahas di atas, autograf bisa mungkin ditulis di atas papirus. Pada 4 abad pertama, banyak salinan dari kitab-kitab ini dibuat di atas papirus. Sejumlah fragmen papirus PB dari abad-abad tersebut berhasil selamat hingga zaman ini. Dengan diadopsinya perkamen, pemeliharaan teks-teks PB bisa dilakukan di seluruh dunia. Sementara penggunaan papirus hanya dapat dilakukan di wilayah dengan iklim yang kering. Juga produksi papirus hanya terbatas di delta Sungai Nil. Sementara perkamen dapat dibuat dimanapun. Dengan diperkenalkannya perkamen, hal itu membantu ya, dalam penyebaran dan pemeliharaan kitab suci. Penyebaran dan pemeliharaan kitab suci. Beberapa dari perkamen dicelup dengan warna ungu dan dihias dengan sangat indah. Manuskrip Alep, kemudian A, B, C, D, W, dan seterusnya semua ditulis di atas perkamen. Pada abad ke-14 perkamen digantikan oleh kertas sebagai materi untuk menulis. Kertas dan juga percetakan. Apakah berasal dari Cina dibawa ke Eropa oleh bangsa Arab. Kitab PB asli sangat mungkin dalam bentuk gulungan,
serupa dengan gulungan yang diserahkan kepada Yesus di sinagoga di Nazaret. Setelah gulungan, lalu ditemukan cara untuk memuat teks lebih banyak, yang ini dalam bentuk kodeks. Mirip seperti bentuk buku hari ini. Kalau gulungan kan digulung ya, perkamennya digulung. Kodeks itu ya ada perkamen juga, mirip kayak kita di apa itu? Jadi dibuat spiral gitu ya, dijilid spiral. Bentuk kodeks muncul yang awal di paruh pertama abad kedua. Diawali dengan teks yang terbuat dari papirus, lalu kodeks yang terbuat dari velum. Beberapa kodeks yang terbuat dari papirus masih bertahan hingga hari ini, yang tertanggal dari abad ketiga, yang berisikan sejumlah bagian kitab suci. Semua manuskrip YNPB terdapat dalam bentuk kodeks. Oke, ini materi textual criticism. Jadi bahannya ada papirus, perkamen, velum, kertas. Tulisannya mulai dari uncial, ya, uncials, kemudian majuskul, kemudian di abad keempat dikonversi menjadi kursif atau minuskul. Ingat, semua PP kita ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini materi yang pertemuan kedua selesai. Pertanyaan, Pak Purba. Jadi Alkitab kita mengalami berbagai macam perkembangan. Ya. Jadi dia tidak satu buku jeblok jatuh dari langit tiba-tiba. Ya. Tapi ditulis oleh puluhan penulis yang berbeda pada zaman yang berbeda-beda. Namun isinya kita lihat sinkron. Ya. Isinya bisa sinkron. Itu ajaibnya. Tanpa salah. Meskipun Allah memakai para penulisnya adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi bisa menghasilkan ya, tulisan yang tanpa salah. Bar Alkitab ditemukan di Laut Mati dari apa, Pak? Ya. Gulungan Laut Mati. Ya. Dead Sea Scroll. Okay. Ya. Ini sudah dari Wikipedia. Di Gua Qumran. Yang terbuat dari perkamen, velum 85 sampai 90,5%, papirus 8 sampai 13% dari gulungan. Kemudian juga ada lempengan bronze,
50% tembaga dan timah. Jadi 1,5% dari gulungan. Yang paling banyak perkamen. Tapi ada juga papirus. Oke. Ini skalot mati ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi pengantar yang ketiga. Masuk ke manuskrip Yunani. Ada teori bahwa kitab-kitab PB kita ditulis dalam bahasa Aram. Kehalangnya Aram. Dan kitab-kitab PB Yunani yang beredar sekarang hanyalah salinan dari aslinya. Yakni yang dalam bahasa Aram. Jadi itu hanya salinan. Ya. Sudah diterjemahkan. Namun penemuan papirus menghancurkan teori ini. Papirus. Masih tambahin terjemahan. Tidak ada sebuah salinan Injil ataupun surat Paulus dalam bahasa Aram yang selamat. Dan mereka yang memegang teori bahwa kitab-kitab PB ditulis pada awalnya dalam bahasa Aram berkewajiban untuk menunjukkan dokumen dalam bahasa Aram itu. Kita tidak percaya itu ya, kita percaya ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, kemudian manuskrip Yunani dalam papirus. Penggunaan papirus sebagai bahan untuk menulis telah dikenal lama, dan beberapa contoh papirus itu telah berhasil digali. 40-an gulungan ditemukan oleh bangsa Arab pada tahun 1778 yang kemudian dibawa ke Eropa. Penemuan skala besar terjadi pada tahun 1877. Pada tahun 1890, karya Aristoteles tentang Constitution of Athens ditemukan, tetapi penemuan oleh Grenfell dan Hunt tahun 1897 adalah tonggak sejarah dalam bidang pengantar PB. Ribuan papirus Yunani ditemukan di Oxyrhynchus. Di antara ribuan papirus itu, ada sejumlah besar yang berisikan penggalan-penggalan PB. Beberapa di antaranya berumur 100 sampai 150 tahun lebih tua daripada manuskrip unsial tertua yang telah ada. Kenyon pada tahun 1855 menerbitkan edisi pertamanya, Our Bible and the Ancient Manuscripts. Berkata bahwa dia hanya mengetahui satu kitab papirus yang berisikan bagian kitab suci. Namun dalam edisi keempatnya pada tahun 1939, bahwa ada 53 papirus yang kini dimasukkan dalam daftar resmi. Kayaknya menambahkan kalau kita menjumlahkan seluruh fragmen, maka total mencapai 170.
Jadi papirus. Papirus kan yang tahun lebih tua, ya. Yang tahun lebih tua daripada perkamen atau vellum. Nah, penemuan papirus semuanya tidak ada yang dalam bahasa Arab, semua dalam bahasa Yunani. Kemudian kita lihat lagi paragraf kedua, para kritik tekstual melabelkan papirus-papirus itu dengan simbol antik P, ya, simbol antik P, kaitan dari papirus, dan diikuti oleh angka pangkat, contoh P1 berisikan 18 ayat kitab Matius pasal 1. Papirus tersebut berasal dari abad ketiga. Tapi kelompok yang paling penting dalam papirus-papirus adalah yang dinamakan kelompoknya ini. Chester Beatty Papyri. Gebelie namanya, Gebelie. Alfred Chester Beatty pada tahun 1930 membeli sekelompok papirus dari seorang penjual di Mesir yang ternyata adalah bagian-bagian dari kodeks berbagai kitab PL dan PB. Papirus itu tertanggal dari abad kedua hingga abad yang keempat. Jadi ternyata barang antik yang dia dapatkan. Di antara papirus di bawah, yang paling penting dan yang paling ditekuni oleh para ahli dan yang memiliki pengaruh terbesar pada kritik tekstual modern itu adalah kritik modern. P45, P46. P45 dan P46. Dikenal sebagai papirus Chester Beatty. Ya, Beatty, Beatty itu nama penemu mereka. Kemudian dan P 6 dan P 5. P66, P75 dikenal sebagai Bodmer Papyrus 2 berdasarkan nama pemilik mereka, MM Bodmer. 4546, 6675. Ini buat nambah pengetahuan aja. Namun setelah memeriksa keempat papirus paling penting ini, tidak mengherankan mengapa mereka dibiarkan pada rak dan tidak digunakan. Di dalam mereka kita melihat contoh yang jelas tangan setan merusak teks di belahan dunia itu, jauh dari lokasi autografa.
Ingat Chester Beatty Papyri, ini si Alfred Chester Beatty beli di Mesir. Sementara lokasi autografa, tulisan para penulis kitab langsung, yang PB, itu mereka menulis dari daerah Yudea. Sehubungan dengan perbedaan khas masing-masing, keempat papirus ini memberikan dukungan yang lebih besar kepada TR daripada Vaticanus atau Sinaiticus. Vaticanus dan Sinaiticus ini yang menjadi dasar dari teks Yunani itu critical text, CT ya. Jadi 4 papirus yang paling kuno justru lebih banyak samanya dengan TR daripada Vaticanus atau Sinaiticus, CT. Dengan memberikan angka-angkanya, kita bisa melihat dukungan ya, kurang N, dukungan berikut ini. Ya, sama dengan Sinaiticus 60 kali. Sama dengan Vaticanus 124 kali. Sama dengan kecilin. Sama dengan TR 139 kali. Jadi justru yang kuno lebih banyak samanya dengan TR. Harap diingat bahwa keempat papirus ini adalah anak kesayangan dari para kritik tekstual modern. Mulai didasarkan oleh Castor. Ya. Kritik tekstual modern itu mereka adalah pemujanya CT. Ya. Ini adalah teks Yunani yang paling tua, yang benar, yang TR itu korup. Nah, justru yang 4 papirus anak kesayangan para tekstual kritisisme justru lebih mendukung TR ketimbang CT. Ingat juga bahwa mereka datang dari belahan dunia di mana korupsi teks terjadi paling banyak. Dan kemudian pertimbangkan tanggal-tanggal mereka, ya, ini abad ketiga, 200 Masehi, abad ketiga, jadi papirus-papirus yang paling awal. Oleh karena itu, meskipun sudah mengalami perusakan, dasar teks tradisional masih dengan jelas dibuktikan dalam papirus-papirus awal Mesir. Jadi lebih banyak dukung TR justru, ya, papirus-papirus awal di Mesir lagi. Apalagi yang di daerah Yudea. Oke, baik, ini untuk manuskrip Yunani. Di ditemukannya papirus Yunani menunjukkan bahwa ya para penulis kitab PB menulis dalam bahasa Yunani. Dan papirus Yunani ini justru lebih mendukung TR ya ketimbang CT. Lebih banyak samanya dengan TR. Ya, ada pertanyaan? Nanti kita akan lihat lebih jelas apa itu Sinaiticus Vaticanus. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ya papirusnya ini ya. Listnya. Kita lihat ya. Simbol P1 abad ketiga ditemukan di kota Philadelphia, isi sebagian Matius. Simbol P2 papirus 2 ditemukan di abad ke-6 kota Florence, isinya sebagian Yohanes. P03 ya seterusnya abad ke-6 7 di Vienna sebagian Lukas. P04 abad ketiga Paris, isinya sebagian Lukas, dan seterusnya. Oke, P44 yang kita baca ya, 45. Sebagian Matius dan Yohanes, P45. Abad ketiga di Dublin, bagian besar Matius, Markus. P46, abad kedua, lebih tua lagi bahkan. Roma, 1 Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, 1 Tesalonika, Ibrani. Nah, gimana? Ini perlu kita ujian kan atau tidak? Simbol P29, abad keberapa? Ditemukan di kota apa, isinya apa, gitu ya. Kalau jadi bahan ujian
lumayan ini. Kemudian ini lanjutannya lagi ya. Mana tadi P66 ya, abad kedua. P64 juga abad kedua. Sebagian Matius, sebagian Yohanes. P75 abad ketiga, sebagian Lukas. Abad ketiga. P87 sebagian Filemon. Ini nama-namanya. List di atas memberikan pada kita gambaran tentang tanggal dan lokasi papirus. Ini maksud dengan sebagian adalah potongan kecil berupa fragmen. Nah ini ya, potongan kecil, fragmen ya, sebagian. Sebagian Yohanes di P52 hanya satu fragmen kecil seperti gambar di bawah ini. Nah, cuma begini doang dia, fragmen. Nah, sebagian. Sebuah fragmen papirus kecil dari Injil Yohanes. Circa 120, kurang lebih 125 tertanggal 125 Masehi. Ini bagian dari Yohanes ke-17, pasal 17, 3133, 3738 ya, fragmen kecil. Ya. Nah, kalau di Indonesia, Anda bisa lihat ini contohnya di Museum Alkitab, ya. Yang di Tanah Merah itu juga ada. LAI juga tampaknya ada. Nah, di Perpus Grafi juga ada bukunya. Ya. Oke, masuk Yunani, sekarang kita masuk ke ya Unsial, ya, yang tulisan yang besar-besar. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi Unsial ini? Bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Ya. Kalau online jarang yang tanya ya, kalau di offline di Grafe masih banyak tanya. Kita lihat Unsial. Manuskrip Unsial manuskrip Unsial adalah manuskrip yang ditulis dengan huruf kapital semua. Kapital. Kapital. Besar. Istilah Unsial berasal dari pendahuluan dalam terjemahan Latin kitab Ayub oleh Jerome yang mana ia memakai frase Unsialibus ut vulgo aiun litteris sebagai keberatan kepada gaya kepenulisan buku-buku pada zamannya. Unsial berarti unsia. Berarti yang ke-12. Setiap huruf akan menempati 1/12 dari kolom. Atau dengan kata lain, setiap kolom akan berisikan 12 huruf per baris. Di satu baris ada 12 huruf. Pada umumnya, tidak ada spasi di antara kata-kata. Huruf-hurufnya besar dan tidak menyambung dengan huruf lainnya. Sementara kursif saling sambung menyambung. Jumlah unsial yang diketahui hingga saat ini berjumlah 212. Kebanyakannya berupa fragmen-fragmen. Beberapa memiliki salinan lengkap 4 Injil, fragmen lainnya memiliki KPR, kisah Rasul.
Beberapa lainnya memiliki surat-surat, untuk beberapa lainnya memiliki surat-surat Paulus. Beberapa lainnya memiliki wahyu. Beberapa unsil yang terkenal dalam bidang kritik tekstual adalah Alep, Sinai. Alep dan Bet. Alep dan Bet. Alep itu istilah untuk Codex Sinaiticus, ditemukan di Sinai. Bet, Codex Vaticanus, ditemukan di Vatikan. Ini unsil yang sangat terkenal. Ini menjadi yang disebut oleh para kritik tekstual sebagai the best unsil menurut mereka. The oldest, yang paling tua, yang menjadi dasar daripada critical text. Jadi Alep Sinaiticus, Bet Vaticanus. Oke, masuk ke Codex Vaticanus, Bet. Codex Vaticanus, Bet, berisikan 759 lembar papirus. 142 diantaranya adalah PB. Pendapat umum adalah kodeksnya berasal dari Mesir. Kemudian dibawa ke Kaisarea. Kemudian dibawa ke Kaisarea. Ke perpustakaan yang didirikan oleh Pamphilus dan Eusebius. Kodeks ini telah berada di Roma sejak 1481. Ia bertahan selama 11 abad sebelum ditempatkan di perpustakaan Vatikan. Karena orang Kristen di papirus, tapi kok masih utuh. Ya. Dia bertahan selama 11 abad sebelum ditempatkan di perpustakaan Vatikan. Menurut Dr. Jack Moorman, kenapa? Orang Kristen tidak menggunakannya. Kan papirus kan bahannya rapuh. Ya. Kalau sering dipakai, maka seharusnya akan rusak. Tapi kalau dia tidak dipakai, dia akan tetap utuh. Nah, sebuah papirus tidak dipakai, itu mengindikasikan apa? Berarti papirus tersebut mungkin ya dianggap sebagai papirus yang cacat, ya. Atau banyak salahnya, sehingga tidak dipakai. Ya. Anda lihat jemaat datang hari ini yang mungkin kalau pakai handphone, aplikasi handphone Alkitab ya nggak ketahuan ya. Tapi kalau yang datang membawa Alkitab, kita lihat Alkitabnya disampul bagus, kemudian kita lihat baru ya, bersih ya. Nah, itu menandakan apa?
Ya, mungkin dia beli baru yang lama udah rusak atau menandakan dia tidak pernah baca, tidak pernah jarang-jarang buka. Jadi bersih terus, ya, nggak pernah digunakan. Prince berkata bahwa kodeks tersebut dibawa ke Roma oleh Paus Nikolas kelima pada tahun 1448. Pihak Vatikan tidak membiarkan seorang pun mengakses dokumen ini. Nah, kemudian di tahun pada tahun 1843, Tischendorf diizinkan untuk mempelajarinya hanya selama 6 jam dalam 2 hari. Nah, kemudian di tahun 1866 ia diizinkan untuk mempelajarinya hanya selama 48 jam. Namun pada tahun 1868 sampai 81, pihak kepausan mengeluarkan sebuah edisi akan teks dari kodeks ini, dan pada tahun 1889 sampai 90, sebuah foto akan keseluruhan manuskrip muncul. Kodeks ini berasal dari abad keempat. PB-nya berhenti di Ibrani 9 ayat 13. Sisa kitab Ibrani lainnya tidak ada. Demikian juga dengan surat-surat pengembalaan, Filemon, dan kitab Wahyu. Kodeks ini memiliki 3 kolom dalam tiap halamannya. Vatikanus mengandung surat kepada Barnabas. Jadi ada kitab non kanonikal di dalamnya, ya, Vatikanus itu. Dan Apokripa PL. Ini Deuterokanonika. Para kritik tekstual menyebut Unsil ini dengan sebutan teks terbaik, teks yang terpelihara dengan paling sempurna, teks yang sangat murni, teks yang terpelihara dengan indah, dan lain-lain. Namun, saya setuju dengan Jack Murman, ini papirus, bahan yang mudah rusak, rapuh. Kalau ini adalah teks yang benar, maka yang sering dijadikan pegangan acuan, maka tentu akan rusak. Namun keutuhannya sampai di 11 abad pertama masih tetap bagus. Ini mengindikasikan kenapa dia masih bisa dalam kondisi bagus. Karena mengindikasikan dia tidak pernah dipakai, ya, digunakan. Kenapa dia tidak pernah digunakan, pakai? Mengindikasikan bahwa ada something wrong, sehingga ia tidak dipakai. Hanya saja ya di sini ada surat kepada Barnabas, ya. Di jemaat PB langsung mengeliminasi, ya, mengeliminir, ya, papirus unsial ini. Oh, ini ada surat non kanonikal terkandung di dalamnya. Ini ada apokripa PL, ya, Deuterokanonika yang ada di dalamnya. Oleh jemaat PB langsung tidak dipakai. Namun dibandingkan dengan TR, Titus Sceptus, Dean Burgeon, ini pembela TM, menemukan bahwa dalam 4 Injil saja, B. Vatikanus, ditemukan menghilangkan setidaknya 2877 kata. 4 Injil bedanya dengan TR 2877 kata. Menambahkan 536, menggantikan 935, memindahkan 2098, dan memodifikasi 1132. Dengan total 7578 kata yang telah diubah dengan cara tertentu. Dari TR, beda jauh. Ya. Para tekstual kritik sangat memuji, mengagungkan papirus ini, unsial ini. Nah, bagi kita justru ini adalah teks yang korup. Ya, ada pertanyaan untuk Vatikanus? Ada, kita lanjut ke Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus, Alep, itu adalah abjad nama Ibrani. Ya. Kodeks ini ditemukan oleh Tischendorf. Tahun 1844 di Biara Saint Catherine di Gunung
Sinai, makanya namanya Sinaiticus. Dalam kunjungannya ke sana, ia menyelamatkan 43 lembar papirus PL dari keranjang sampah di biara itu. Jadi maksudnya 43 lembar papirus itu mau dibuang ya, dimasukin ke keranjang sampah. Papirus-papirus itu ia bawa ke Leipzig dan diterbitkan. Tischendorf kembali tahun 1853 tapi tidak berhasil mendapatkan tambahan manuskrip. Tapi tahun 1859 ia kembali mengunjungi biara itu dan ia membuat penemuan yang paling besar yang pernah dilakukan. Ia menemukan papirus-papirus yang berisikan sisa dari papirus sebelumnya, yakni sebagian besar PL, semua PB, surat Barnabas, dan The Shepherd of Hermas. Tidak lengkap meskipun. Ia menemukan 346 lembar, sebelumnya menemukan 43 lembar. Total 389 lembar papirus. Dalam kodeks itu, setiap halamannya memiliki 4 kolom, dengan 48 baris setiap kolomnya. Tischendorf menunjukkan manuskrip itu kepada Tsar of Rusia dan diizinkan untuk membawanya ke Leipzig. Manuskrip itu dikembalikan ke Imperial Library of St. Petersburg tahun 1869 dan menetap di sana hingga tahun 1833. Yang kemudian dijual oleh Uni Soviet ke British Museum seharga setengah juta US dollar. Tsar Rusia membayar $6.750 kepada para biarawan untuk manuskrip itu. Sekarang manuskrip itu berada di British Museum, kecuali untuk 43 lembar yang ditemukan oleh Tischendorf yang masih ada di Leipzig. Sebuah foto faksimil dibuat pada tahun 1911 dan sekarang bisa dilihat oleh orang-orang yang tertarik. Koreksi ini juga mungkin berasal dari Mesir. Tischendorf menduga bahwa Alep dan Bet bisa jadi adalah 2 dari 50 salin yang Konstantin pada tahun 311 perintahkan kepada Eusebius untuk disiapkan bagi gereja-gereja di Konstantinopel. Ya tidak heran ya, karena Konstantin kan yang menyatakan gereja dan negara akhirnya terbentuknya jadi gereja Katolik, ya. Sehingga di dalamnya berisikan Apokripa PL, Deuterokanonika. Ia menduga bahwa Justinian bisa saja mengirimkan Alep ke biara di Gunung Sinai yang mana ditemukan olehnya. Koreksi ini juga berasal dari abad keempat PB Yunani edisi ke-8 Tischendorf didasarkan pada manuskrip Alep dan Bet. Namun koreksi ini menghilangkan Yohanes pasal 5 ayat 4, 8 ayat 1 sampai 14, Matius 16 2 sampai 3, Roma 12 24, Markus 16 9 sampai 20. Oke. Jadi kalau di dalam kodeks ini Alep dan Bet itu Markus berakhir di dalam ayat yang ke-8 dan mereka takut kalau tidak salah. Sampai di mereka takut. Jadi berakhirnya di Markus 16 ayat 8. Ya. Jadi di CT ya, yang berdasarkan Alep dan Bet itu selesai sampai di sini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Jadi Injil, kabar baik diakhiri dengan ketakutan. Jadi nggak kasih tahu tentang Yesus bangkitnya ya. Nah, kemudian menariknya di LAI kemudian ditambahkan lagi nih ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan kepada Petrus. Sudah itu Yesus sendiri yang pernah muridnya memberitakan itu ke barat yang kudus tidak terbiasa tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, mungkin LAI di sini ada ragu-ragu ya. Wah, ini selesai sampai di ayat 8. Kok selesai dengan takut? Akhirnya dia tambahkan di sini yang tidak ada di dalam Sinaiticus dan Vatikanus, tidak ada juga di TR. Ditambahkan paragraf ini ya, biar endingnya cakep mungkin. Kemudian di bawahnya mereka masukkan lagi ayat 9 sampai yang
ke-20 yang tidak ada di dalam CT-nya. Jadi di sini LA jadi dia seperti berdiri di dua kaki ya. Ikutin CT, kemudian sampai di ayat 8, kemudian ditambahin biar nggak berakhir dengan takut gitu, biar kesannya cakep. Tapi kemudian ini juga masukkan lagi ayat 9 sampai 20 yang ada di TR ya, yang tidak ada di CT, tidak ada di Sinaiticus ataupun Vaticanus. Oke. Bila dibandingkan dengan TR, Burgon menemukan Sinaiticus dalam 4 Injil saja menghilangkan 3455 kata, 3455 kata, menambahkan 839, menggantikan 1114, memindahkan 2299, memodifikasi 1265. Jadi secara total 8972 kata terpengaruh. Jadi ini beda dengan TR ya. Itu baru di Sinaiticus. Burgon yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memeriksa kedua manuskrip mengatakan, faktanya lebih mudah menemukan dua ayat berurutan di mana kedua manuskrip ini berbeda antara Sinaiticus dan Vaticanus daripada dua ayat berturut-turut di mana mereka sepenuhnya setuju. Walaupun begitu, ini adalah dua manuskrip yang kepada mereka, Westcott dan Hort dan semua editor berikutnya, Nessel, Allen, Sauter, dan United Bible Society menempatkan kepercayaan yang terbesar. Jadi mereka compile Nessel, Allen, New Testament, ya, Greek New Testament, Westcott, Hort, Greek New Testament, ya, berdasarkan Sinaiticus dan Vaticanus. Tapi herannya, dalam satu perikop yang sama saja, Sinaiticus dan Vaticanus bisa berbeda ya, dalam dua ayat. Tapi dua dasar teks yang mereka pakai saja berbeda, tapi mereka klaim ini sebagai the best uncial ya, yang justru kita katakan kenapa Sinaiticus hampir diselamatkan dari keranjang sampah. Kenapa para biara ya Saint Catherine di Sinai itu mau buang papirus Sinaiticus ini ke keranjang sampah? Itu tanda tanya besar ya. Kenapa mau dibuang ke tong sampah? Besar kemungkinan karena mereka tahu ini adalah papirus atau uncial yang korup ya, yang telah korup, yang dibuang ke tong sampah, yang kemudian akhirnya diambil ya, oleh si Tischendorf ya. Diambil sampah ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Di KPR 837 ada tanda kurung, apa maksudnya? Ya, nah setiap kali Bapak Ibu Saudara-saudari sedang baca kitab, Anda ketemu tanda kurung 8 ayat 37, 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 9, ada 3 memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu, itu dikasih tanda kurung. Nah itu LAI itu sedang bingung. Jadi di CT Sinaiticus atau Vaticanus itu tidak ada, tapi di TR ada. Jadi kalau di CT itu saya tunjukkan di Bible Hub-nya. Dari kisah Rasul 8 ya. Rasul 8 ayat 37.
Oke, sebentar kita ke sana ya, Pak Nicholas. Ada yang Greek-nya di sini ya. Greek. Oh, enggak ada yang Nah, lihat di NASB, Legacy, Amplify Bible dikasih tanda kurung juga ya. American Standard Version malah titik-titik, nggak ada. Ayat 37 itu nggak ada, kosong. Di Alkitab Saksi Yehova juga kosong, nggak ada. Jadi ketika Sida tanya kepada Filipus cuekin aja, nggak dijawab. Nah, literal standard version juga dikasih tanda kurung. Yunani-nya, nah perbandingan Yunani-nya ya. Ah, ini dia. Nah, Westcott dan Hort kosong. Westcott Hort ini yang CT ya. Sinaiticus dan Vaticanus. Nasal Island Greek New Testament juga kosong. Byzantine Majority Text kosong. Nah, di Greek Orthodox ini ada. Tischendorf yang menemukan itu Sinaiticus dan Vaticanus itu yang dikasih baca Vaticanus itu juga kosong. Jadi 37 itu nggak ada. Jadi si Sida itu dicuekin oleh Filipus, nggak dijawab. Tapi di TR, Scrivener yang tadi saya tunjukkan itu, ini Scrivener-nya TR Scrivener itu ada ya. Tetapi Filipus EP menjawab. Ya, Textus Stefanus juga ada. Sekali lagi Westcott dan Hort, Tischendorf, CT nggak ada. TR ada. Cuman TR ada. Terusnya ya, Nasser Allen itu CT itu nggak ada. Ya. King James ini terjemahan dari TR yang jelas ada ya. Nah, di Alkitab Bahasa Indonesia karena di CT di Nesel Greek Westcott Hort itu tidak ada, sementara di TR ada, makanya dia kasih tanda kurung. Dia kasih tanda kurung. Jadi bingung gitu ya, tampak bingung LAI-nya. Nah, nanti Bapak bisa cari ya beberapa ayat yang ada di kasih tanda kurung 837, Jonin koma, kemudian wanita yang berzina yang Tuhan Yesus selamatkan ketika mau dirajam, itu ada perbedaan di situ ya. Ending dari Markus beda. Oke, Pak Nikolas tanya, Pak kalau CT ambil dari Vaticanus dan Sinaiticus, lalu kalau TR ambil dari mana? Seandainya ada yang bertanya seperti itu. Oke. Jadi kita akan lihat nanti ya. Kita akan masuk nanti di ini slide keempat ya. Nah, kita akan masuk nanti. Jadi ada manuskrip yang dijadikan sebagai acuan oleh Erasmus ya, dalam dia mengedit teks Yunaninya dikompal, kemudian dikasih nama Textus Receptus. Nah, tetapi nama dari Textus Receptus itu nama Yunani dari the received text, teks yang telah diterima secara umum. Kalau di dalam itu ya pengantarnya itu
Derisive text ya. Nunc omnibus receptum, yang telah diterima secara universal atau umum. Jadi apa yang dilakukan oleh Erasmus, dia bukan sedang dia menulis ulang ya, tetapi dia mengumpulkan apa ya, atau mengumpulkan dan kemudian mengcompile, mengedit apa teks-teks atau manuskrip-manuskrip baik unsial maupun kursif yang telah diterima oleh umum, oleh jemaat mula-mula, oleh jemaat yang dipakai sebagai pegangan oleh jemaat-jemaat PB ya pada umumnya pada waktu itu. Jadi yang berbeda ya, yang berbeda dari Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, kemudian nanti kita akan lihat beberapa di antaranya apa saja. Kemudian apa yang menjadi keberatan daripada si textual criticism ini terhadap manuskrip yang mendasari TR ya. Jadi yang mendasari TR itu sebenarnya ya nanti kita akan lihat ya, hampir semua manuskrip Yunani PB yang dipakai dalam jemaat-jemaat yang benar itu isinya sama dengan yang diedit oleh yang dikompil oleh si Erasmus. Ya, mungkin ada beda varian sedikit, tapi tidak sebanyak perbedaannya dengan si Sinaiticus dan Vaticanus. Nanti kita akan lihat. Karena yang dijadikan sebagai dasar daripada TR adalah teks-teks yang memang sudah dijadikan pegangan atau dipakai oleh jemaat atau gereja pada umumnya. Ini sementara yang dari kalau Anda lihat yang Vaticanus Sinaiticus kan itu kan baru ditemukan ya. Mana tadi? Kursif ya. Vaticanus ya. Semenjak 1481 ya, baru tahun 1500-an. Nah, kalau gitu teks apa yang dipakai oleh gereja mulai dari tahun 100 sampai 1500-an sebelum ditemukannya oleh si Tischendorf Codex Vaticanus ini? Itu adalah teks yang diterima oleh umum, itu TR. Kemudian kita lihat lagi Sinaiticus ya. Ini mana dia? Tahun 1844. 1844. 1800-an, oke, 1900-an. Nah, teks apa yang dipakai oleh gereja-gereja sebelum ditemukannya Sinaiticus? Itu TR, ya. Teks yang diterima oleh umum. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh nama-nama manuskripnya. Ya. Jadi yang dibuat oleh Westcott Hort Nessel Allen itu adalah Alkitab bahasa Yunani yang baru ditemukan di abad 15 kemudian 19 yang ternyata isinya jauh berbeda daripada teks yang diterima oleh umum ya atau TR. Dan ditemukannya kan juga menarik ya. Yang satu utuh nggak dipakai, yang satu dari keranjang sampah. Ini harus sudah menjadi satu tanda tanya besar. Oke, baik. Kita sampai sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan di kursif atau minuscule. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita sudah himat pertemuan ketiga kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari dapat menguatkan iman kami. Bagaimana Engkau Allah yang telah menginspirasikan firman-Mu, Engkau memeliharanya, sehingga kami dapat mengaksesnya. Tuhan kiranya tambahkan kami hikmat, sehingga kami dapat memilih akan teks-teks
yang Tuhan pelihara, dan kami dapat justru bukan semakin tidak percaya, tapi justru semakin percaya akan janji pemeliharaanmu. Tuhan pimpin ya Tuhan, agar melalui pelajaran ini kami terbangun, kami juga dapat memberi jawab kepada mereka yang meminta pertanggungjawaban kepada kami. Kami serahkan waktu istirahat kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita selesai sampai di sini. Oh, ada tes lagi ya? Wadah. Ada lagi Pak di bahasa Yunani PB varian 1 dan varian 2. Ya, ini bahasa Yunani yang edisi apa ini Pak? Yang versi apa ya? Kalau bisa dituliskan. Karena bahasa Yunani ada Nasser Allen, ya, Westcott Hort, ya varian 1, varian 2. Nah itu saya perlu tahu, ya, itu yang edisi apa. Nah, varian satunya mungkin diambil dari GTK, varian 2-nya kemudian dia kasih pilihan, ini dari ada yang menafsirkan begini, diambil dari TRK, ya itu bisa saja. Iya, baik Pak Oris. Makasih untuk diingatkan. Yang Matius itu saya lupa save rekamannya. Iya, oke. Kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya ya, Pak Purba. Oke. Ya, tepat saya yang